Qin Yichen diam-diam terkejut bahwa kemampuan hebat di balik orang-orang ini dan kemampuan magis mereka luar biasa. Tidak hanya mereka dapat melindungi hidup mereka, tetapi mereka bahkan ingin merebut senjata kekaisarannya. Qin Yichen menghancurkan ruang lagi, dan menuju kota Sifeyang untuk membunuh. Kekuatan Kaisar Bihai seperti Hong Hai, membuatnya sulit untuk bergerak. Namun, pada saat ujung tombak hendak menusuknya, dia melihat aura terbang jahat tiba-tiba naik, dan murid sihir yang semula sembrono tiba-tiba digantikan oleh cahaya jahat dan kegelapan. Ledakan. Xie Fei yang mengangkat telapak tangannya, dan meskipun dia tidak bisa membantu tetapi mundur setelah jeda, dia dengan kuat memegang senjata kekaisaran. Harta yang bagus. Kekuatan magis yang dapat membuat kaisar ini bersembunyi di tubuh Fei yang meledak. Ini adalah artefak Kaisar Bihai. Benar-benar Feng Tianxing. Benar-benar istana Kaisar Ke. Aku akan menerima harta ini untuk Ke Yutian. Xie Fei yang tiba-tiba menjadi sangat mendominasi, dan kekuatan sihir mengamuk. Tidak hanya tidak takut, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh Qin Yichen. Sementara yang terakhir mundur, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Sialan. Orang-orang ini, apakah Kaisar Ke lupa memberi saya kekuatan supernatural? Saya benar-benar menganggap menantu saya tidak menjadi orangnya sendiri. Qin Yichen hanya ingat bahwa Kaisar Ke juga tampaknya telah memberinya kekuatan supernatural, tetapi itu harus diancam dengan fatal. Dan para tetua klan Kaisar Ke juga ngeri saat ini. Orang-orang kuat di Istana Surgawi tersapu oleh senjata kekaisaran Bihai dan menderita banyak korban jiwa. Setelah kekuatan supernatural permaisuri Kaisar pecah, klan Kaisar Ke tidak berani bergerak, jadi mereka harus bersembunyi, takut. Dipengaruhi oleh Yu Wei, ketiga orang ini memiliki semua pendukung dan kekuatan supernatural. Situasi Tianxing sangat buruk. Qin Yichen bertempur dan mundur, tetapi dia sering dalam kesusahan. Jika Time and Space Avenue tidak terlalu berguna untuk menyelamatkan nyawanya dan melarikan diri, dia pasti sudah lama terkepung. Qin Yichen mengertakkan giginya secara diam-diam, jika wilayahnya lebih tinggi, bahkan jika dia mencapai Daozun, atau jika artefak Kaisar Bihai diperbaiki sedikit, dia tidak akan malu. Setidaknya dia hampir tidak bisa mengguncang kekuatan supernatural penyelamat hidup yang diberikan oleh kekuatan besar ini. Lei Qiu juga memperhatikan anomali itu, dan kumis naga berkibar. Harta di tangan junior ini bagus, tapi sayang sekali dia masih tidak bisa mengendalikannya. Ketiga orang itu, klan penggemar, klan Xiewang, dan Mandala Sahua. Junior ini dalam bahaya. Pada saat ini, melihat Xie Fei yang tiba-tiba menyerang, itu benar-benar merobek ruang, dan bahkan mencekik Qin Yichen dari aliran waktu, dan tiba-tiba meledak dengan telapak tangan, menyebabkan yang terakhir terbang mundur, bahkan tulang rusuknya. Semua ditembak. Jika Qin Yichen berubah menjadi dewa, ini sama dengan memukul pedangnya untuk memutar dan melepaskan. Ledakan. Qin Yichen menopang tanah dengan tombak perang dan berdiri di depan kelompok Kongwu, melihat tiga aura yang menakutkan. Suara Xie Fei yang serak dan lebih agresif dan agresif. Saya tahu siapa Anda. Feng Tianxing. Menyerahkan artefak kekaisaran. Harta ini. Anda bukan junior. Menghadapi ancaman seperti itu, Qin Yichen tersenyum dingin. Tidak apa-apa menyerahkannya. Tetapi haruskah saya memberikannya kepada permaisuri, penyihir, atau Anda? Xie Fei yang terkejut, dan murid ajaib yang menakjubkan itu tiba-tiba memandang Fan Wanao dan Men Qianzu dengan waspada. Dan cahaya dan bayangan di depan Fan Wanao tampaknya memiliki sentuhan kemuraman. Dan dia menegur, junior yang licik. Istana ini adalah istana utama Kaisar Surga, jadi wajar saja untukku. Qin Yichen tiba-tiba menyeringai, saya pikir tidak apa-apa. Xie Fei yang terkejut, dan tiba-tiba dengan marah berkata, junior, ini bukan giliranmu untuk memicu perselisihan. Qin Yichen tersenyum tanpa pamrih, bagaimana ini bisa disebut perceraian yang provokatif? Generasi muda memanfaatkan tren ini. Tiga kekuatan magis tidak akan bertahan lama. Jika generasi muda melawan dengan putus asa, mereka hampir bisa menyeret ketiga kekuatan sihir itu pergi. Saat itu, ceka-ceka. Qin Yichen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah leluhur elang gelap. Artinya sudah jelas. Siapapun yang akan dibantu oleh leluhur elang hitam, senjata kekaisaran ini kemungkinan besar adalah miliknya. Dan siapa yang paling mungkin didengarkan oleh leluhur elang hitam? Tentu saja ini adalah surga di mana semua keturunannya telah kembali. Xie Fei yang terkejut, dan dia benar-benar memprovokasi perselisihan. Giginya tajam dan mulutnya tajam. Bunuh kamu dulu, lalu kita akan membahas milik siapa senjata kekaisaran itu. Xie Fei yang juga sangat menentukan, karena dia tahu bahwa Feng Tian tidak akan mati, dan semuanya tidak masuk akal. Selain itu, naga guntur bawaan tidak kacau, dan di bawah kesedihan genosida, sangat mungkin bahwa dia akan mati dengan leluhur elang hitam lagi. Qin Yichen jatuh ke dalam situasi berbahaya lagi, dan sesepuh klan Kaisar Ke membantunya, tetapi dia terpesona oleh permaisuri dan permaisuri. Lei Qiu melihat semua ini, tetapi matanya penuh dengan kesedihan,
Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja pulih dari pertempuran. Tetapi dia akan jatuh lagi. Dan kali ini, dia takut kematiannya akan hilang. Dan akan sulit untuk pulih. Tapi, bagaimana kesedihan akibat kejatuhannya sendiri bisa dibandingkan dengan kebencian berdarah dari genosida? Klan naga sejatiku. Apakah ini benar-benar jalan buntu? Lei Qiu menghela nafas panjang. Tapi tiba-tiba dia terkejut. Matanya berbinar. Tidak. Mungkin masih ada kesempatan. Junior, kenapa kamu tidak menggunakan Taoisme Xiantian? Tanda seru. Bahkan jika kamu mengandalkan harta seperti ini, bahkan jika kamu bisa menyelamatkan hidupmu, kamu akan bunuh diri. Mendengarkan suara yang tampak seperti Hong Lei, Qin Yichen tidak repot-repot menoleh, tetapi berkata dengan keras, apa itu bawaan Dao Yin? Tanda seru. Pada saat itu, mulut naga Lei Qiu yang jelas bergerak sedikit, dan mata naga itu menyapu. Dan Elder Dike tidak bisa membantu menundukkan kepalanya karena tidak percaya. Tapi segera, melihat klan Dike tua mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan harapan yang kuat. Dao Yin bawaan, senior, mungkinkah kamu akan menjadi Dao Yin bawaan? Lei Qiu berkata dengan suara yang dalam, saya adalah dewa bawaan. Mengapa saya tidak memahami suara bawaan Tao? Segera, dia melihat ke arah Qin Yichen lagi. Kamu junior, kamu jelas adalah dewa bawaan. Mengapa kamu bahkan tidak tahu Dao Yin? Klan Dike sudah lama malu. Dao Yin bawaan. Itu adalah kekuatan magis dari dewa bawaan. Persis seperti kekuatan darah makhluk yang diperoleh. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat Kaisar Kei. Bahkan jika 36 tangan Kaisar diserahkan kepada Qin Yichen, yang pertama bukanlah dewa bawaan, dan dia tidak dapat mengajar Taoisme. Junior, dengarkan baik-baik. Aku akan menghotbahkan suaramu untuk membantumu mengubah bahaya menjadi angin sepoi-sepoi. Qin Yichen terkejut. Suara bawaan. Kekuatan magis apa itu? Dia tahu Dao Yin, tapi Dao Yin bawaan. Tiba-tiba, Qin Yichen disambar petir. Hanya mendengarkan transmisi suara Lei Qiu di benaknya. Dao Yin memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya. Aku akan memberimu 3 cara. Masing-masing, bunuh. Zen. Guntur. 3 transmisi suara terakhir misterius dan tidak jelas. Itu adalah suara yang belum pernah didengar Qin Yichen sebelumnya. Mereka sangat aneh baginya. Tetapi itu membuatnya merasa bahwa mereka mengandung kekuatan yang besar. Dao Yin bawaan. Bai Guanxing juga pulih, dan berkata dengan heran, Tuan, cepat dan pahami Tao Yin. Dao Yin bawaan. 3 untai suara Tao terus bergema di benak Qin Yichen, dan Qin Yichen hanya merasa bahwa dia diam dalam kekuatan supernatural yang hebat. Bahkan Chuan Xinlu terus melonjak, membuat Qin Yichen kembali ratusan juta tahun. Qin Yichen pertama kali memikirkan apa itu suara dan apa itu teks. Wen Nai adalah perwujudan konkret dari suara. Tapi Qin Yichen mengerti saat ini, apa arti Wen Yi Zhao Dao. Ada ras yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Dewa dan iblis berdiri. Dan warisan dan peradaban masing-masing ras berbeda. Tetapi premis penciptaan teks adalah untuk membuat pendengarnya memahami kebenaran.